Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Segoro Kidul di sini, yang dimana pada kesempatan malam hari ini kita berada di segmen baru, yang dimana segmen ini adalah bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor yang pernah saya alami, ataupun nanti bisa rekan-rekan punya pengalaman bisa dikirim lewat email dari Segoro Kidul. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman men-subscribe channel ini agar saya lebih semangat dalam membuat konten, dan semoga kita diberikan kesehatan dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Mudah-mudahan wabah corona cepat menghilang dari dunia, amin. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini saya alami sekitar 3 bulanan yang lalu, dimana pada waktu itu saya bersama saudara saya sepakat untuk mencari tanaman hias di salah satu hutan yang ada di Pangandaran. Kami waktu itu berangkat sekitar pukul 9 dari rumah, dan dengan membawa bekal seadanya, nasi, minum, kita berangkat. Di awal-awal perjalanan itu tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Kita foto-foto, kita main-main air karena di sana juga ada aliran sungai kecil ya. Jadi kita bermain-main air dulu sebentar gitu. Kita terus masuk ke dalam hutan sampai kita menemukan batu besar di tengah hutan itu untuk kita duduk-duduk, karena waktu itu sudah memasuki waktu duhur, jadi kita istirahat dulu sebentar. Kita makan-makan dulu di situ, dan sebelum makan ya, seperti adat yang ada di sini, kita biasalah itu apa namanya ya, menyisakan sedikit nasi sama lauknya, kita simpan di pinggiran batu itu. Dan setelah itu saya itu menemukan sebuah batu di batu kecil segede gini nih kan ya, di aliran sungai. Di penglihatan saya batu itu berwarna hijau, jadi saya tertarik untuk memecahnya. Saya pecahkan terus batu itu. Tapi yang anehnya ketika batu itu pecah, dia ke warna hitam gitu, layaknya batu biasa gitu. Padahal penglihatan awal saya itu batu itu hijau, bagus banget hijau. Ponakan saya juga heran, itu kamu kenapa kok batu dihancurin, ini tengah hutan, awas hati-hati. Wah gak apa-apa, kata saya juga gitu ya, cuma batu biasa. Udah kita makan-makan. Selang beberapa menit di belakang saya itu kayak ada yang lari, itu sekebelatan bayangan hitam dari pohon ke pohonnya, sang gitu, lari-lari. Dan bukan hanya saya aja yang ngerasain, tapi saudara saya juga ngerasain bahwa ada bayangan itu yang berkelebatan dari satu pohon ke pohon yang lain, lalu pindah lagi ke pohon yang lain lagi. Lalu kami berniat itu untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu ya. Kita beres-beres packing lah, kita langsung pergi dari tempat itu. Dan tidak lupa juga kami permisi dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah diizinkan untuk istirahat di sini ya, kepada karo yang ada di situ. Itu di perjalanan pulang itu, bayangan itu masih ada di belakang kita berdua ya gitu. Saya bolak-balik kiri kanan terus itu bolak-balik, seperti yang mengikuti kita. Ya kita percepat langkah aja ya teman-teman di situ, karena saya juga udah agak takut sih ya. Jujur saya agak takut. Lalu sudah sampai di pinggir jalan, alhamdulillah dengan selamat. Lalu kita pulang ke rumah, lalu kita sharing-sharing.
Dan kebetulan di rumah itu lagi ada nenek. Ya, kita cerita lah. Ya kata nenek juga di situ mah rawan ya, harus hati-hati ya. Lalu sampai waktu malam tiba belum terjadi apa-apa kepada saya ya. Nah, saya tidur itu jam 9 malam, kebangun itu jam 3 pagi ya, karena perut saya nih yang sebelah kanan ini nih, sebelah sini tuh sakit minta ampun. Saya udah bolak-balik gitu ya, jungkir balik itu sudah nggak kehitung berapa kali saya bolak-balik gitu ya, jungkir balik gitu. Lalu saya dibawa ke puskesmas sama bapak saya. Kata dokter katanya ini tidak ada apa-apa katanya. Jadi saya cuma dikasih obat lalu saya pulang. Itu saya tumbang sakit itu selama 2 hari. 2 hari alhamdulillah saya sembuh. Dan di malam ketiga itu saya bermimpi saya dibawa ke suatu tempat oleh sekumpulan orang-orang tuh ya. Sekumpulan orang-orang saya dibawa ke suatu tempat itu kayak balai desa gitu. Wah, di situ udah ada banyak orang, ada yang rambutnya gondrong, serba hitam, dan mereka semua itu bilang ke saya, mana salah, yang artinya itu kamu salah. Lalu saya bangun di situ, ya astagfirullahaladzim, ini saya mimpi apa gitu? Apakah ini suatu pertanda ketika saya main ke hutan? Lalu siangnya itu saya menemui om saya. Kebetulan om saya itu orang ya yang bisa lah gitu ya, alhamdulillah ya sedikit bisa gitu. Lalu saya cerita, om ini kenapa kok saya mimpinya seperti ini? Dia hanya senyum gitu. Itu efek kelakuan kamu karena kamu sudah merusak mainan yang ada di situ gitu. Saya teringat batu yang saya hancurkan teman-teman. Jadi oh ini mungkin gara-gara batu ini nih saya langsung sakit perut ini. Lalu saya dinetralisir sama si om gitu. Katanya itu masih ada yang ngikutin, masih nggak terima. Lalu si om itu ya ngadain ritual-ritual kecil gitu ya, untuk permohonan maaf gitu. Dan alhamdulillah saya sehat kembali ya teman-teman ya. Nah, dari kejadian itu saya mulai berpikir untuk lebih hati-hati lagi ya. Apalagi kalau kita berada di dalam hutan. Kita tidak tahu di situ ada apa, di situ ada siapa, ada makhluk apa. Jadi pesan dari saya, teman-teman harus jaga sopan santun dimanapun teman-teman berada ya. Karena ini pengalaman saya sendiri ya, yang mengalaminya, kesambet di hutan Pangandaran. Ya mungkin segitu aja pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman di rumah. Karena mereka itu ada ya, tapi tidak terlihat oleh kita. Jadi tetap hati-hati dan waspada, karena mereka ada di sekitar kita. Terus dukung channel Sugoro Kidul agar dapat berkembang dan berbagi pengalaman-pengalaman lainnya. Saya Yaman dari Sugoro Kidul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.